Halo semuanya, bertemu lagi di channel Kang Karta Official, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar wisata, mulai dari wisata sejarah sampai wisata terpopuler. Jangan lupa juga tekan subscribe, like, dan komennya. Follow juga akun TikTok, Facebook, dan Instagram Kang Karta Official. Akhirnya kita bertemu di next part 2. Sekarang kita lagi mau ke kampung Omelanden. Di sini terdapat kursi dan meja serta lemari kayu dan peralatan rumah tangga. Omelanden adalah wilayah yang ada di luar tembok kota Batavia yang kini menjadi area wilayah Jakarta yang lebih luas dari area kota tua kini hingga area Detabek. Kita memasuki ruangan terlahirnya sebuah kota. Di sini terdapat lemari kaca, meja bundar, lemari kayu, dan meja panjang. Selain meja panjang, lemari kayu, dan kursi, di sini juga terdapat tinta dan bel meja. Di sebelahnya ada bel keramik, pekingan, lumpang. Kira-kira di ruangan dari Batavia ke Jakarta ada apa aja ya? Ternyata sama seperti ruangan sebelumnya. Terdapat lemari kayu, meja bundar, kursi, dan partisi. Yang ini merupakan partisi berukir. Di ruangan ini menceritakan terbentuknya tata kelola kota modern. Tata kelola kota modern ini membawa banyak perubahan pada wajah Jakarta di masa lalu. Pembentukan Dewan Kota telah menjadikan titik awal perkembangan politik yang mungkin partisipasi warga kota dalam urusan terkait lingkungan. Geser lagi yuk ke orang Betawi. Nah, di ruangan orang Betawi ini ada perhiasan pengantin Betawi. Terus ada juga alat cetak kue. Sudah melihat koleksi dari Museum Jakarta? Kita lihat dulu nih yang satu ini. Pemandangan luar di halaman Museum Fathahillah. Dulu ketika era penjajahan Belanda, Balai Kota Batavia yang pertama dibangun di tahun 1620 yang terletak di sisi timur Kali Besar. Namun gedung balai kota ini hanya bertahan selama 6 tahun karena harus dibongkar untuk menghadapi serangan dari pasukan Sultan Agung dari Kesultanan Mataram pada tahun 1626. Sebagai ganti dari peristiwa ini, Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoetjen memerintahkan pembangunan kembali balai kota di tahun 1627. Tempat pembangunannya terletak di daerah New Mark yang sekarang disebut dengan Taman Fathahillah atau Sejarah Museum Kota Tua. Menurut tulisan sejarah Balai Kota Batavia yang baru hanya memiliki 1 tingkat dan pembangunan tingkat kedua dilakukan beberapa saat kemudian. Balai Kota Batavia juga memiliki ruang tahanan yang ketika masa VOC pernah menjadi penjara utama di kota Batavia. Di belakang balai kota ada gedung penjara yang bertingkat 1.
Penjara ini khusus untuk tahanan yang bisa membayar kamar tahanan secara mandiri. Tapi di bawah gedung utama ada penjara yang sangat buruk karena tidak memiliki ventilasi dan kurang cahaya penerangan. Di tempat inilah cukup banyak tahanan yang mati sebelum sempat diadili di Dewan Pengadilan. Kondisi tahanan yang buruk ini membuat para tahanan meninggal karena menderita penyakit tifus, kolera, dan kehabisan oksigen. Penjara ini kemudian ditutup di tahun 1846, lalu dipindah ke sisi timur, Molenfleet Oss. Beberapa tokoh terkenal yang pernah di penjara Balai Kota adalah Untung Suropati, Pangeran Diponegoro, dan Gubernur Jenderal Belanda di Sri Lanka yang bernama Petrus Vuys. Kota Batavia mengalami perluasan ke wilayah selatan di akhir abad ke-19, sehingga di waktu ini kota Batavia naik tingkat menjadi Gemeente Batavia. Karena perluasan kota Batavia, sebuah kesibukan di Balai Kota Batavia. Kemudian dipindahkan pada tahun 1913 ke Tanah Abang West yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Abdul Muiz nomor 35, Jakarta Pusat. Lalu di tahun 2019 dipindahkan lagi ke Koningsplein Zuid yang sekarang dikenal dengan Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 8-9 di Jakarta Pusat hingga saat ini. Lalu bekas gedung Balai Kota kemudian menjadi kantor pemerintahan Jawa Barat hingga tahun 1942. Nah, ini adalah halaman belakang dari gedung Museum Fathahillah. Ada juga pameran yang sedang berlangsung, yaitu jejak memori alat timbang dalam kehidupan masyarakat Jakarta. Enggak terlalu luas pameran ini, cuma sedikit aja tentang alat timbang. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya yang bisa kalian baca. Nah, di sana ada alat timbangnya. Tuh, dan inilah yang terakhir, cuman tulisan dan gambar-gambar yang ditempel di dinding. Pas Akang mau keluar, di taman ada lokasi pernah ditempatkan meriam si Jagur selama 29 tahun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next video. Bye.